jika besok Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang di luar nalar tertutup, itu hanya jika Mahkamah Konstitusi bergeser dari wakil Tuhan menjadi wakil yang lain-lain. Karena pasal tertutup dan terbuka di dalam undang-undang itu relate kepada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar tentang kedaulatan rakyat. Ya. Sementara pasal tentang kepesertaan pemilu yang jadi batu uji pasal 22 itu tidak ada hubungan dengan tertutup terbuka. Sistem apapun, modeling apapun, pilihan apapun di dalam rumah besar pemilu itu bisa tetap pesertanya adalah partai politik. Sehingga putusan besok sangat tidak mungkin menjadi putusan tertutup. Kirim saya ke DPR, akan saya goncang itu Mahkamah Konstitusi kalau main-main. Terima kasih. Ya, saya ingin bertanya kepada Mas Yadi Suryo Diputro yang biasa kami sapa Mas Suryo. Nah, Mas Suryo, ini bagaimana sikap yang semestinya lebih substansial menghadapi gugatan ini sendiri, termasuk juga dengan kemungkinan putusan sidang MK besok? Baik Mbak Mia, terima kasih. Jadi kira-kira ada dua hal pertanyaan Mbak Mia yang kemudian akan saya jawab dalam dua ranah. Yang pertama, saya akan membocorkan prediksi saya terhadap putusan MK besok, dan yang kedua, seandainya putusannya terjadi perubahan sistem, maka saya juga akan memprediksikan apa yang terjadi jika MK memutuskan sistemnya dirubah. Nah, yang pertama, kalau kita hendak menghadirkan kembali berbagai argumentasi dari kedua belah pihak tentang tertutup dan terbuka, saya kira sudah tidak cukup waktu. Hari-hari rakyat Indonesia dihadapkan pada persidangan terbuka. Yang dari itu tentu kita juga bisa dapat bocoran tentang apa yang akan menjadi hasil dari majelis. Di tangan majelis hari ini sudah ada putusan. Sejak 1 minggu yang lalu RPH sudah dilakukan, rapat permusyawaratan hakim, sehingga apa yang akan dibacakan besok karena putusan Mahkamah Konstitusi itu real time dengan petikan putusan, maka per hari ini atau dalam 1 minggu ini pasca rapat permusyawaratan hakim, putusan sudah ada di tangan 9 hakim Majelis Hakim Konstitusi. Nah, kalau kita lihat di dalam berbagai fakta persidangan, kedua belah pihak mampu menghadirkan argumentasi yang mungkin hampir sama-sama kuat. Dari sisi terbuka argumentasinya begitu kuat, dari sisi tertutup argumentasinya juga sangat kuat. Ini yang 14 pihak terkait itu ya? Nah, ini sidang MK kebetulan yang paling mendapatkan atensi yang paling besar dari publik, karena ada 14 pihak yang mengajukan sebagai pihak terkait. Artinya majelis harus melihat atensi besar ini sebagai bahwa putusannya harus akan menjadi legacy terhadap integritas pribadi daripada majelis. Baik Mbak Mia, sekarang misalnya kalau sedikit saja kita review, apa yang menjadi kritik kelompok yang hendak memperbaiki sistem pemilu, menawarkan sistem tertutup, terhadap bobroknya sistem terbuka, sesungguhnya seluruh kritik terhadap sistem terbuka itu juga ada pada sistem tertutup. Money politics hanya akan menarik transaksi dari caleg ke rakyat menjadi dari caleg ke partai politik. Kader yang berkualitas, misal, apakah menjamin kalau tertutup kemudian kader inti, kader partai, kader ideologis yang akan diajukan? Tidak. Perusahaan-perusahaan akan menawarkan diri untuk mengajukan orang-orangnya kepada partai politik dan seterusnya, tidak ada beda. Nah, maka saya I'm gonna go to the detail supaya rakyat dan publik memahami betul apa yang akan menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. Saya mengasumsikan 9 hakim Mahkamah Konstitusi itu adalah wakil Tuhan yang di otak-otak beliau itu surplus narasi, surplus akal sehat. Jika memang masih surplus akal sehat, maka saya memprediksi putusan besok adalah open legal policy. Kenapa open legal policy? Sederhana, matematis, kalkulatorik kok Mahkamah Konstitusi itu di dalam membaca dan memutus sebuah perkara. Yang pertama, ada tidak isu konstitusionalitas. Ada nggak concern konstitusionalitas daripada materi gugatan? Nah, apa yang digugat? Ada 8 pasal yang diajukan untuk digugat oleh pengaju, diuji terhadap pasal 22E. Apa isi pasal 22E? Pasal 22E adalah peserta pemilihan umum DPR dan DPRD adalah partai politik. Nah, jika tidak ada isu konstitusionalitas atau sesuatu yang tidak diatur di dalam teks Undang-Undang Dasar, maka itu adalah
politik kebijakan hukum terbuka atau diserahkan pada apa yang menjadi kehendak atau pemikiran dari pembuat undang-undang, DPR dan Presiden. Nah, coba sekarang saya masuk detail sedikit Mbak Mia. Untuk mengetahui ada nggak isu konstitusionalitasnya dalam perkara ini. Pertama, yang diuji adalah bahwa dengan sistem terbuka maka partai politik kehilangan hak sebagai peserta pemilu. Apakah iya? Sekarang coba kita lihat apa yang dimaksudkan dengan sistem pemilu dan di mana ranah gugatannya. Pertama, rumah besar pemilu itu Mbak ada dua. Yang pertama adalah sistem pluralitas majoritas atau yang disebut dengan sistem distrik. Yang kedua adalah sistem proporsional atau suara berimbang, berimbang suara dengan partai. Ada dua, kemudian di tengahnya ada yang mix, menggabungkan antara keduanya. Nah, baik di dalam sistem distrik pun di dalam sistem proporsional, kedua-duanya menggunakan partai politik sebagai peserta. Bukan karena terbuka kemudian partai politik bukan jadi peserta, tetap partai politik yang mengajukan calon. Tidak ada calon independen. Kecuali jika ada pasal di dalam Undang-Undang Pemilu, calon non partai politik berhak ikut pemilu, maka bisa diuji dengan pasal 22E. Begitu. Nah, yang kedua, sekarang saya lihat ya, rumah pemilu itu ada dua, proporsional dan distrik. Sekarang dalam sistem proporsional ada dua varian atau dua modeling. Modeling pertama adalah proportional representation list atau yang disebut dengan PR list. Yang kedua adalah single transferable vote. Nah, ini yang disebut sebagai modeling. Yang pertama tadi adalah sistem ya. Proporsional atau distrik itu sistem. Kemudian distrik punya modeling, misalnya block party vote. Kemudian yang proporsional ada dua modeling, proportional representation list dan single transferable vote. Nah, itu yang disebut dengan modeling. Kemudian pilihan. Jadi ada sistem modeling pilihan. Nah, di dalam modeling proportional representation list itu ada dua pilihan, terbuka atau tertutup. Jadi ini adalah sesuatu yang layernya layer ketiga, pilihan dari modeling atas sebuah sistem. Dan semuanya menyertakan partai politik kan? Semua pesertanya partai politik. Lalu hubungan dengan gugatan MK, sesuatu yang terkait dengan pilihan, sesuatu yang terkait dengan teknis pelaksanaan, itu tidak mungkin diatur di dalam konstitusi. Di dalam konstitusi yang diatur tentang sistem pemilu hanya terkait dengan sistem pemilu presiden. Mayoritas two round system. Bahwa calon presiden yang harus mendapatkan suara 50% plus 1 dan mendapatkan perimbangan keterpilihan berbasis regio, berbasis wilayah 20%, menang di 50% provinsi. Untuk sistem pemilu legislatif tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar, maka putusan Mahkamah Konstitusi besok jika pada diri atau pada nutrisi kepala Majelis Hakim Konstitusi masih penuh dengan narasi dan akal sehat, pasti open legal policy karena tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar tentang sistem pemilu. Prakteknya Mbak di Indonesia, ada banyak sekali praktek pilihan sistem yang kita gunakan. Di dalam pilkada kita menggunakan sistem first past to the post, kemudian sistem DPD kita menggunakan pluralitas wakil banyak. Jika Mahkamah Konstitusi menetapkan, ini bahayanya bagi majelis ya, jika Mahkamah Konstitusi menetapkan sesuatu yang layer ketiga yang sangat teknikal sebagai sebuah pilihan itu, sebagai sesuatu yang dianggap bertentangan atau sah sesuai dengan konstitusi, itu bahaya sekali. Sistem perkembangan masyarakat dan hukum kita akan terus berkembang ke depan. Sistem pemilu tidak pernah diatur di dalam Undang-Undang Dasar, maka tidak boleh diikat oleh hakim konstitusi sebagai sesuatu yang benar dan salah. Sah atau haram, tidak boleh. Karena ke depan kita akan melihat perkembangan sosiologi masyarakat dan sosiologi hukum yang akan berkembang, sehingga ini akan pasti berkembang sistem pemilu. Maka tidak boleh diikat oleh hakim. Jika besok menetapkan sistem tertutup, artinya sistem terbuka itu bertentangan dengan konstitusi, itu berbahaya bagi perkembangan masyarakat hukum. Padahal antara sistem pemilu terbuka atau tertutup itu keduanya konstitusional ya. Dua-duanya, dan tidak diatur di dalam konstitusi, maksudnya tidak diatur di dalam konstitusi, sehingga itu adalah kebijakan politik hukum terbuka tergantung apa yang menjadi pilihan dari pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang itu adalah presiden dan DPR.
Kenapa Undang-Undang Dasar tidak mengatur itu? Karena tidak mau membuat satu kitab suci tentang sistem pemilu. Masyarakat akan berkembang. Nah, yang sesuai dengan perkembangan masyarakat kita akan ada banyak, sehingga tidak boleh diikat. Ini sebenarnya menarik, Mas Suryo ya. Ini beberapa waktu ini kan seolah-olah semua kita ini tersandra MK ini kan gitu loh. Padahal semestinya tadi sudah Mas Suryo jelaskan itu persoalan terbuka atau tertutup itu udah layer ketiga kan? Udah layer ketiga. Layer ketiga kan begitu. Sangat teknis. Ya itu. Tapi kan secara garis besarnya sebenarnya keduanya konstitusional karena juga yang tertutup pernah kita lakukan itu kan gitu. Nah, secara teknis kemudian dengan hasil pertimbangan yang panjang kita kemudian masuk kepada sistem terbuka yang sekarang kemudian digugat. Artinya sekarang muncul pertanyaan. Ini substansialnya yang tadi saya di awal itu yang secara substansial tuh. Sebenarnya ketika MK besok memutuskan, apakah itu pas ya terbuka dan tertutup yang menentukan MK gitu loh. Kok tadi Mas mengatakan bahwa itu sebenarnya udah layer ketiga gitu loh. Jika pilihan MK kalkulatorik dan matematis, jika pasal yang digugat diatur secara jelas dan spesifik di dalam teks Undang-Undang Dasar, maka dia berhak menyatakan sebuah pasal konstitusional atau inkonstitusional. Tetapi jika pasal ujinya, misalnya ini kan pasal ujinya adalah 22E. Pasal ujinya itu meleset, itu miss itu, karena pasal ujinya adalah pasal tentang kepesertaan pemilu adalah partai politik. Tidak ada hubungannya dengan sistem pemilu tertutup atau terbuka. Daulat rakyat itu ada di pasal 1 ayat 2. Tentang bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, jadi jika tidak diatur secara spesifik oleh Undang-Undang Dasar, maka putusan MK pasti open legal policy atau konstitusional jika itu menjadi produk legislasi dari pembuat undang-undang presiden atau DPR. Hanya satu jawaban besok dan pasti harus itu. Open legal policy. Kenapa? Karena tidak ada sistem pemilu di dalam teks Undang-Undang Dasar tentang tertutup atau terbuka. Itu tidak bisa diuji dengan pasal 22E, itu beda kamar itu. Jadi kan MK itu memutuskan apakah suatu perkara ini melanggar konstitusi atau tidak, kan begitu? Sesuai dengan konstitusi atau tidak. Sesuai dengan konstitusi atau tidak. Sebatas itu kan, Mas? Hanya sebatas itu. Oke. Dia bisa negative legislature atau bisa positive legislature, tapi nanti akan saya bahas setelah ini. Jika putusannya menjadi berubah atau menjadi tertutup, saya akan memaparkan bahayanya bagi konstitusi dan bagi masa depan demokrasi yang kita sedang kawal nih, demokrasi kita. MK itu adalah the guidance of constitutions, the guidance of democracy, the guidance of human rights, the guidance of constitutional rights, dan seterusnya. MK akan menyalahi putusannya sendiri jika membuat putusan yang berbeda. Oke, pemirsa, ini menarik sekali perbincangan ini, diskusi ini, dan ini sungguh sangat bisa mempengaruhi semua dinamika kehidupan kita berpolitik, termasuk juga dinamika kita berdemokrasi. Sebelum kita masuk kepada diskusi lebih lanjut, nah ini apa yang ini dari Open Parliament Institute yang Mas Suryo pimpin ini. Jadi gini, konsekuensi jika Mahkamah Konstitusi nalar dan akal sehat sehingga memutuskan perubahan sistem pemilu itu tidak bisa dieksekusi. Pemilunya tidak bisa berjalan 14 Februari. Ada banyak sekali hal-hal yang akan menjadi bermasalah secara norma. Contoh, ada 8 ya pasal yang diuji terhadap pasal 2E itu dari 168 ayat 2 dan seterusnya. Jadi isu-isunya itu ya. Sistem terbuka di dalam pasal 168, kemudian modeling kartu suara. Ada di dalam pasal undang-undang kan ada foto caleg menjadi hilang, tentu itu juga di JR. Kemudian tentang suara terbanyak. Nah, ini agak ngeri, Hakim Konstitusi apakah setia dengan putusannya yang membuat perubahan sistem pemilu 2004 ke 2009. Kalau 2004 itu sistem terbuka. Jadi kalau saya review pemilu 55 sampai 99 sistem tertutup. Kesana kita akan hendak menuju jika besok berubah. 2004 sistemnya adalah terbuka dengan hak suara kepada calon dengan suara terbanyak jika dia memenuhi BPP 100%. Tetapi jika tidak ada calon yang memenuhi BPP 100%, maka nomor urut itu 2004. Atas dasar undang-undang itu di JR Mahkamah Konstitusi sendiri yang membuat putusan
suara terbanyak. Jadi yang sebelumnya di dalam norma undang-undang adalah yang berhak memiliki kursi adalah yang mendapatkan 100% BPP, atau jika tidak ada satu caleg pun yang mendapatkan 100% BPP, maka berdasarkan suara nomor urut 1, 2, 3 yang maupun nomor urut 1 suara. Ya. Dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi lah yang membuat norma tentang suara terbanyak. Nah, salah satu pasal yang diuji di dalam putusan yang akan dibaca besok adalah tentang suara terbanyak. Tidak boleh lagi suara terbanyak. Karena tentu bertentangan jika sistem tertutup tidak ada suara terbanyak. Nah, disinilah MK akan diuji untuk menguji putusannya sendiri. Itu yang saya katakan tidak mungkin Mahkamah Konstitusi membatalkan apa yang sudah pernah dia putus. Yang ketiga tentang PAW dan seterusnya, ada 8 pasal. Nah, tetapi Mbak, saya mengidentifikasi ada kekeliruan si pemohon karena hanya mengidentifikasi 8 pasal sebagai pasal yang terkait jika sistem tertutup. Saya mengidentifikasi ada 24 pasal lain yang belum mereka inventarisir, yang tidak dimasukkan sebagai pasal yang dimohonkan, padahal itu sangat berkaitan dengan sistem terbuka. Tidak mungkin ada tidak mungkin ada satu undang-undang membuat 2 pasal yang berbeda. Semisal jika sistemnya tertutup, sementara di pasal yang tidak dimohonkan, semisal bahwa KPU wajib mensosialisasikan caleg, itu adalah pasal yang kedudukannya sama. Nah, sekarang karena yang dimohonkan hanya 8 pasal, pasal ini tidak dimohonkan, tentu Mahkamah Konstitusi tidak bisa membatalkan pasal yang tidak dimohonkan, meskipun ada kemungkinan dia melakukan ultra petita. Boleh Mahkamah Konstitusi melakukan ultra petita. Tetapi efeknya jika dia melakukan ultra petita, hampir separuh dari pasal di dalam Undang-Undang Pemilu yang 524 pasal itu akan kacau balau, sehingga membutuhkan sikap legislasi yang harus dilakukan oleh Presiden dengan DPR, harus membuat undang-undang baru. Tidak cukup 14 Februari. Saya akan detailkan ini nanti di sesi berikutnya. Mas Suryo, betapa tidak mungkinnya sistem tertutup itu secara timeline pemilu. Kecuali jika Mahkamah Konstitusi berkolaborasi untuk menginginkan pemilu tertunda. Dan rakyat Indonesia wajib menyatakan tidak percaya lagi dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi jika bermain-main dengan hal-hal yang terkait dengan kedaulatan rakyat. Ya, tadi awal Mas mengatakan ini gugatannya sudah sangat teknikal sifatnya. Kemudian tadi Mas Amin juga menyambung bahwa ada penyelewengan gitu ya, penyelewengan dari trias politika dalam hal ini yudikatif yang dilakukan oleh MK jika memutuskan sistem pemilu ini. Dan tadi juga ditambahkan oleh Mas Suryo bahwa juga ada poin-poin di dalam istilahnya uji materi ya, yang dimaksudkan yang kontradiktif dengan masih ada banyak pasal yang semuanya terkait dengan pemilu terbuka, bukan tertutup. Ya, dan ini kalau kita melihat ya bahwa jadwal pembacaan putusan kan bolak-balik ditunda-tunda ya. Karena banyaknya pihak terkait yang mengajukan diri. Ya, oke, itu satu, adanya pihak terkait sampai 14 itu artinya kan sebenarnya banyak juga hal-hal yang cukup bisa menjelaskan lah tentang terbuka itu sendiri dan mungkin ada juga tentang yang tertutup. Nah, tapi kalau kita melihat dalam konteks yang lebih besar lagi, ini dengan tadi tuh jadwal pembacaan putusan yang ditunda ada beberapa kali itu. Dan ini sebenarnya juga waktu munculnya gugatan ini sendiri kan sebenarnya udah masuk dalam proses tahapan pemilu ya, udah dekat dengan pemilu. Tidakkah ini dipandang sebenarnya sebagai sebuah langkah politik lain, ada agenda politik lain begitu, dan kita semua terjebak dalam pembahasan ini gitu. Sementara waktu terus berjalan. Kok menurut Mas Suryo seperti apa? Ini kan ada isu-isu dikaitkan dengan penundaan pemilu segala macam begitu, Mas. Semua orang berhak untuk mencurigai jika MK membuat putusan tertutup. Kalau terbuka kan selesai masalah. Ini fase sudah berjalan. Jika dia membuat putusan tertutup, tidak bisa kita halangin orang untuk membuat prediksi bahwa ini skema penundaan pemilu. Itu jelas. Kenapa? Sekali lagi saya katakan yang krusial ada 24 pasal yang wajib juga ikut dirubah jika putusannya tertutup. Karena tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan ada pasal yang mengatakan tentang kewenangan caleg melakukan kampanye, pengawasan dari Bawaslu, dari KPU tentang caleg, kan semuanya harus hilang pasal tentang caleg jika sistem tertutup. Nah, ini kan tidak dimohonkan. Sesuatu yang tidak dimohonkan sejatinya tidak bisa dirubah oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi ada wewenang MK melakukan ultra petita
Contoh semisal tentang gugatan terkait dengan organisasi tani. MK tiba-tiba membuat satu putusan, seluruh pasal yang terkait dengan substansi organisasi tani dibatalkan, walaupun tidak dimohonkan. Dia membuat ultra petita. Oke, kalaupun dibuat ultra petita, semisal dinyatakan tertutup. Yang kedua, bahwa seluruh pasal yang masih menjadi pasal varian turunan dari sistem terbuka harus dinyatakan tidak berlaku. Semisal, oke. Tidak hanya sebatas di situ konsekuensinya. MK harus membuat norma baru. Contoh semisal yang wajib, semisal tentang keberadaan hak konstitusi perempuan. Mbak Mia ini sebagai caleg. Jika tidak membuat norma baru, kan Mahkamah Konstitusi sejatinya tidak bisa membuat norma baru, meskipun ada perdebatan boleh, oke, dalam hal yang jika terjadi vakum hukum. Tapi ini tidak terkait vakum hukum. Contoh tentang perempuan. Jika sistem tertutup, maka bertahan pada pasal-pasal tentang kewajiban caleg 30% itu tidak jadi relevan, tidak menjadi relevan lagi. Kalau dia nomor 8, 9, 10 urutnya, buat apa ditentukan? Atau mungkin malah nggak ada di dalam formasi baca. Maka, semisal di dalam perdebatan di berbagai belahan dunia, Afsel menggunakan sistem tertutup, banyak anggota parlemen perempuan, semisal justru dengan sistem tertutup, itu hanya jika ada pasal yang mengatur bahwa dalam list tertutup minimal 30% perempuan ditetapkan di urut 1 semisal. Nah, itu penambahan norma. Penambahan norma tidak boleh dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang wewenangnya hanya negative legislature. Sementara penambahan norma itu hanya bisa dilakukan oleh pembuat undang-undang, Presiden dan DPR. Pun dia dibolehkan menambah norma karena jurisprudensinya ada, prakteknya Mahkamah Konstitusi menambah norma, hanya jika terkait hal-hal yang vakum. Jika dia membatalkan atau menyatakan satu pasal bertentangan dengan konstitusi dan pasal itu dibutuhkan sebagai landasan operasional pemerintah, jika itu tidak ada maka pemerintah tidak jalan, dia boleh menambah norma. Tetapi terkait perempuan itu tidak, dan dia membutuhkan sikap pembuat undang-undang membuat undang-undang baru. Nah, ini yang saya maksud, menjadi pas asumsi masyarakat bahwa jika MK melakukan perubahan sistem, maka itu adalah bagian daripada skema penundaan pemilu. Itu mendapatkan tempat yang sah secara argumentasi. Karena pasca putusan, DPR dan Presiden dibutuhkan untuk membuat undang-undang baru yang itu sudah tidak cukup berdasarkan timeline undang-undang pelaksanaan pemilu. Oke, satu ini ke Mas Amin. Mas Amin, ini silakan Bang Surya. Bang Habib, moga terpilih lagi 2024 apapun sistemnya. Amin. Bang. Oke, aku mau bertanya Bang, jadi beberapa teman kemarin itu melakukan satu upaya hukum tertinggi di Republik yang diberikan sebagai hak warga negara, yaitu apa yang namanya constitutional complaint ke Mahkamah Konstitusi atas pengabaian pemerintah dan DPR terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang inkonstitusional bersyaratnya Undang-Undang Ciptaker. Saya nggak mau masuk ke materi Undang-Undang Ciptaker, akan tetapi kami saat itu beberapa teman menganggap atau memandang bahwa pemerintah dan DPR tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki syarat formil pembuatan Undang-Undang Ciptaker. Nggak usah masuk ke materi itu. Kami memandang seperti itu, kemudian melakukan constitutional complaint ke Mahkamah Konstitusi. Apa yang dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi adalah bahwa Mahkamah Konstitusi sudah dengan jelas membuat putusan tentang inkonstitusional bersyarat dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan DPR dari putusan tentang Ciptaker. Terkait implementasi putusan Mahkamah Konstitusi, ini bahasa Mahkamah Konstitusi Bang, kami tidak punya wewenang untuk mengatur-atur. Nah, terkait hal itu, bisakah jika seandainya putusan Mahkamah Konstitusi besok di luar nalar akal sehat kita, karena itu memang bukan wewenang MK, itu adalah open legal policy, suatu hal yang jelas, tiba-tiba dia membuat putusan yang di luar nalar, bisakah DPR, tentu DPR yang punya hak untuk mengatur PKPU dan lain-lain bersama dengan penyelenggara begitu, mengabaikan sebagaimana Abang di lembaga Abang itu mengabaikan putusan MK tentang Ciptaker, bisa nggak mengabaikan putusan MK terkait dengan jika MK membuat putusan tertutup? Ya, pertama. Terima kasih juga atas kehadirannya di Glora Talks pada